Namanya insya Allah Maryam, kalau perempuan laki-laki insya Allah Ibrahim. Sukacita Alisa Subandono dan Dude Herlino menyambut kelahiran anak pertama mereka dirasakan pula oleh Oki Setiana Dewi dan Ori Fitrio. Jika Alisa masih harus menunggu 2 bulan lagi untuk melahirkan anak pertamanya, Oki justru tinggal menunggu hari. Jika tidak ada aral melintang, Oki akan melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Maryam antara tanggal 15 dan 17 Desember nanti. Mengingat tanggal lahir calon buah hatinya yang berdekatan dengan ulang tahun suaminya, rupanya sama sekali tak membuat dirinya tergoda untuk melahirkan secara sesar supaya bisa memiliki tanggal lahir yang sama dengan Ori sang suami. Sayang, jelang 2 minggu menuju persalinan, kandungan Oki justru mengalami masalah yang membuatnya sulit berjalan hingga ia harus menjalani fisioterapi setiap hari di rumah sakit. Benarkah jika permasalahan pada kandungannya ini membuatnya akan sulit melahirkan secara normal? Iya, uang apa-apa belum. Dikit aja nih. Hari ini sebenarnya periksa dokter karena saya susah berjalan. Jadi memang kehamilan awal sampai kehamilan kemarin 9 bulan, kan 9 bulan lebih ya. Itu semuanya baik-baik, sehat-sehat, bayinya sehat, sayanya sehat. Cuman ternyata setelah lewat dari 9 bulan, bayi semakin turun ke panggul, sehingga menekan otot-otot sekitar itu. Sehingga saya merasakan kesakitan yang ya lumayan sakit lah. Sehingga udah 3-4 hari ini memang berjalan tuh harus dipapah gitu. Nah akibatnya adalah saya harus di fisioterapi. Jadi selama seminggu ini setiap hari saya harus fisioterapi. Kalau memang keadaannya membaik bisa normal. Fisioterapi baru 1 kali, besok fisioterapi lagi, lusa lagi, sampai nanti di daerah BSD rumah sakitnya. Nanti insya Allah minggu depan setelah beberapa kali fisioterapi kita periksa lagi USG, nanti tergantung dokternya memberi kesimpulan seperti apa gitu. Sama masih ada pegangan barang-barang di sekitar saya bisa berdiri sendiri gitu. Cuman kalau misalnya, dan aktivitasnya berarti hanya di kamar, karena dari kasur ke kamar mandi aja saya susah gitu. Terbilang predisinya 15 Desember atau 17 Desember. Itu bisa cepat, lebih 1 minggu atau 2 minggu atau lebih lama 1 minggu 2 minggu. Tekad Oki untuk bisa menjalani proses persalinan secara normal memang telah menjadi harapannya sejak dirinya dinyatakan hamil oleh dokter. Tak heran jika ia berupaya mati-matian agar usahanya ini tidak sia-sia di tengah jalan. Namun benarkah jika keinginannya untuk bisa melahirkan secara normal terkait dengan cita-cita mereka yang ingin memiliki banyak anak? Dan apa kata Dr. Boyke Dianugraha soal fisioterapi yang tengah dijalani Oki jelang 2 minggu persalinannya? Benarkah masih ada harapan bagi Oki untuk bisa menjalani persalinan secara normal? Kalau sesar kan 2 minggu sebelum waktunya sudah boleh untuk dioperasi. Tapi kami berdua pengennya normal, Okinya pengen normal karena kita mau punya anak banyak ya insya Allah. Jadi kalau Allah izinkan, makanya kita tunggu normal dulu, berusaha dulu, sabar dulu. Kalau tidak bisa normal, ibunya udah mulai sakit banget, baru kita sesar. Prediksinya kalau kata dokter itu pertengahan Desember. Kalau mau sekarang lahir bisa, cuma harus dengan proses sesar. Tapi karena pengen banget normal, jadi kita usaha dulu lah. Fisioterapi maksudnya apa? Kalau kita biasanya pada beberapa pasien yang kadang-kadang panggulnya belum masuk, suruh dia olahraga, bukan fisioterapi, olahraga saja ya, atau misalnya letaknya agak miring, agak lintang atau sungsang, biasanya disuruh ngepel, biasanya suruh banyak sujud supaya kepala sebagai bagian yang berat kembali kepada posisinya sehingga dia bisa melahirkan normal.
Kini di masa penantiannya menyambut sang buah hati yang tinggal beberapa hari lagi, Oki sudah mulai mempersiapkan semua kebutuhan Mariam dan dirinya sebaik mungkin. Bahkan koper yang berisi perlengkapan dirinya selama di rumah sakit pun telah siap untuk diangkat. Bahkan seusai menjalani fisioterapi kemarin, Oki dan Rio menyempatkan diri untuk bisa melihat-lihat kamar yang akan ia dan bayinya tempati pasca persalinan nanti. Maka beginilah saat Oki dan Rio melihat-lihat kamar di rumah sakit tempatnya ia akan melahirkan. Kamar mandinya di dalam, di situ ada sofa bednya. Ini apa namanya? Enak ya? Kamarnya bebas lah, yang mana aja yang penting nyaman gitu. Pemirsa doain ya, semoga lancar semuanya insya Allah. Ya, persiapannya emang harus siaga tiap hari, harus temenin istri. Paling saya keluar bentar, ada perlu kalau Okinya lagi tidur saya keluar bentar untuk pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan persiapannya ya sudah hampir semuanya, tinggal kita banyak doa supaya persalinannya lancar. Semuanya sudah lengkap, sudah diisi koper, ada 2 koper buat ibunya 1, buat anaknya 1. Jadi pas sudah mulai nyeri-nyeri, tinggal bawa koper. Apa yang membuat Emma Fauzia harus melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial? Benarkah jika ini terkait ditolaknya keinginan Emma untuk bisa membebaskan Vicky Prasetyo? Kisahnya sesaat lagi hanya di Seleb On Cam. Inilah catatan hati Emma Fauzia, ibunda Vicky Prasetyo, tersangka kasus pemalsuan surat-surat dan akta jual beli tanah yang terus berteriak meminta keadilan menurut versinya. Dan seolah tak pernah puas dengan yang diinginkannya, kemarin Emma kembali menggugat hakim yang telah memutuskan untuk menolak semua permohonan